Itu bajingan yang tolol. Apa yang bisa diandalkan dari intelektualnya Gerung. Sama sekali tidak saya pikir tidak memenuhi persyaratan sebagai intelektual. Karena sejatinya manusia itu ya manusia yang memiliki asa dan rasa. Ketika ruh dihembuskan oleh Allah, wahai ruh, apakah engkau mengakui aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Qalu bala. Iya. Disitulah ada kemudian ilmu dengan etika tadi, Pak. Lalu apakah penting ilmu atau etika? Adab. Adab itu di atas ilmu, Pak. Adab di atas Adab ilmu. di atas ilmu. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kasar Pak ya. Nah sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sama-sama menyaksikan satu diksi yang membuat kita kaget, betapa hinaan menjadi satu diksi yang dianggap ilmiah, dan rasanya ada pepatah yang bisa menggambarkan fenomena ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Artinya, sedemikian lama diksi yang begitu menghina secara personal pada akhirnya harus diakui menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kemarahan, dan menimbulkan ketersinggungan. Perlukah frame berpikir intelektual menjadi satu frame yang begitu tajam, bahkan melewati batas etis? Sudah hadir bersama saya tokoh masyarakat di Banten, juga menjadi sekaligus tokoh ulama yang akan mencoba membedah bagaimana etika intelektual itu tidak perlu menjadi sebuah hal-hal yang kemudian membuat kita resah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Nah Pak Kiai, tadi kita udah sama-sama nih nyaksiin statementnya Rocky Gerung yang seringkali juga digandrungi karena pemikiran-pemikiran yang begitu dianggap fenomenal, kemudian mendasar, bahkan juga kritis begitu. Tapi dalam konteks kali ini mau nggak mau diakui, dan di beberapa media sosial juga tersampaikan bagaimana beliau mengakui bahwa hal itu menimbulkan kegaduhan, dan bahkan juga ada beberapa media sosial menampilkan statement Rocky Gerung untuk meminta maaf pada persoalan kali ini. Tanggapan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas pernyataan Rocky Gerung ya dalam diksi yang dipandang kurang etis dan sangatlah menurut hemat saya ingin menggambarkan ada 3 kekuatan makhluk Tuhan. Pertama, malaikat. Malaikat itu makhluk yang sam'an wa ta'atan, selalu taat pada Allah dan dia benar. Selalu benar. Yang kedua, manusia. Manusia ini antara baik dan benar. Satu sisi Tuhan memberikan satu perangkat biologis yaitu nafsu. Sisi lain Tuhan juga menghembuskan keimanan. Nah, satu makhluk lagi bernama iblis. Iblis itu cerminan casingnya benar,
tetapi selalu salah. Simbolnya adalah manusia yang merasa benar, tetapi sesungguhnya sejatinya dia adalah salah. Dan lazimnya orang seperti ini justru membalikan fakta. Masuk kelompok ketiga berarti. Kelompok ketiga. Itu namanya iblis. Jadi iblis itu tidak akan pernah benar. Iblis. Kemudian ada satu dendam. Iblis ini diawali dari tidak move on. Ya, ketika Tuhan menjadikan Adam sebagai khalifah fil ardi. Mengapa tidak move on? Karena memang sudah ada di dalamnya penyakit hasud, penyakit sombong. Itulah sebabnya ketika Adam masih ada di surga kala itu, iblis ini selalu merongrong. Padahal skenario Tuhan memang Adam ini kan akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Makanya skenario Tuhanlah yang Adam melalui dengan Hawa kemudian disanksi dan ditempatkan di muka bumi. Tidak selesai dari situ, iblis kan terus. Bahkan di dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu sesungguhnya musuh yang nyata buat manusia. Dan iblis ini akan terus membelokkan, menjadikan manusia antar Bani Adam ini bermusuh-musuhan satu sama lain. Jadi provokatif, jadi provokator. Iblis ini ila yaumil qiyamah akan jadi provokator. Nah, Pak Ihsan, tentu kan manusia ini beda dengan makhluk yang lain. Karena di samping iblis, malaikat, manusia ada makhluk lain, hewan lain. Ada binatang, kerbau, anjing, babi, dan lain-lain. Mereka tidak punya pemikiran. Nah, bedanya kemuliaan manusia ini kan hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Nah, karena itu habitat manusia sejati itu adalah orang yang memiliki pemikiran. Di samping pemikiran, kalau istilah singkatnya ada asa dan rasa. Karena itulah kalau kita kaitkan dengan persoalan status pendidikan, idealnya orang yang berpendidikan semakin tinggi, apalagi sudah bertitel profesor, keilmuannya ini akan disampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat itu dengan diiringi dengan narasi yang juga menunjukkan kapasitas dirinya sebagai manusia. Sehingga kata-kata kotor, kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain itu bisa diendapkan. Nah, kalau saya melihat Rocky Gerung, ini bukan satu kali. Ternyata ada seorang profesor yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana narasi hinaan. Dia sebetulnya kalau saya sebut kurang memahami atau memang sama sekali tidak memahami diksi yang dia sampaikan sebagai apa tadi tolol itu. Bajingan tolol. Ini kan sama sekali tidak mencerminkan bahwa Rocky Gerung itu seorang intelektual. Jadi kalau ada orang misalnya mentertawakan atau memberikan semangat kepada Rocky Gerung dengan diksi-diksi yang kayak gitu, sejatinya saya yakin yang mengundang, yang hadir itu memang orang-orang yang belum move on soal pemilu. Sehingga selalu sasarannya adalah presiden. Kita tahu bersama bahwa soal IKN misalnya itu kan sudah selesai di tingkat DPR pembahasannya. Silahkan dikritik karena kritik itu ada undang-undang yang melindungi. Karena itu kalau saya bukan soal kritiknya, melainkan soal penggunaan diksi. Ya, siapapun, bukan hanya Rocky Gerung. Ada juga yang simbolnya ulama dengan mengeluarkan lisan ya, kata-kata yang tidak baik. Itu
sesungguhnya sudah keluar dari konteks kesejatian sebagai manusia. Karena manusia sekali lagi dibangun oleh Allah itu, oleh Tuhan itu dengan bukan hanya perangkat biologis, tetapi ada satu hembusan tiupan keimanan. Yang keimanan itu sesungguhnya sebuah kendali untuk nafsu hewaniah kita ini terendapkan. Nah, kalau kemudian lolos, ini artinya kesempatan iman itu lolos. Karena itu al-iman yazidu wa yanqus. Jadi hemat saya tidak ada apa yang bisa diandalkan dari intelektualnya Gerung. Sama sekali saya pikir tidak memenuhi persyaratan sebagai intelektual. Saya juga bingung ini profesornya dari mana gitu. Secara resmi sebelumnya belum pakai. Tapi kemudian karena mungkin orang menganggap beliau hebat sehingga dipanggil profesor. Ya, hebatnya itu dari sisi mana? Secara legitimate. Enggak hebatnya Rocky Gerung sering diundang di TV segala itu dari sisi mana? Ya, bagi saya hanya mencoba mengatakan bahwa beliau bukan profesor. Bukan profesor. Ya, secara legitimate. Karena malu kalau punya profesor kayak gitu. Nah, pakai selanjutnya saya ingin coba masuk pada diksi yang disebut sebagai bajingan tol. Sebagai tokoh masyarakat, apa yang kemudian terimajinasikan atau terpikirkan oleh Pak Kiai dengan dua diksi itu? Saya ini punya anak, Pak. Ya. Dan saya menyadari bahwa generasi hari ini adalah cerminan generasi masa lalu. Dan saya adalah generasi hari ini yang harus juga melahirkan, mewariskan ke generasi di bawah saya ini, anak saya dan anak cucu saya, untuk menjadi manusia. Yang dia bicara juga ada ukurannya, ada standar. Karena itu bagi seorang siapapun ya, apalagi kelasnya sudah dibilang intelektual, lisan ini menjadi penting. Sebab saya ingin memberikan satu contoh, bahwa ketika kita suami istri bertengkar di hadapan seorang anak kan tidak boleh. Ya. Kemudian ada anak kita mengucapkan kata-kata kasar, kotor, kan tidak boleh. Karena itulah kita tidak boleh juga berkata-kata kotor di hadapan anak kita. Karena khawatir ini ditiru. Masa mereka adalah masa yang di persimpangan jalan, yang masih mencari jati diri, yang kemudian mereka sering meniru dari apa yang dia lihat, ya apa yang dia rasakan. Maka ketika seorang tokoh misalnya berujar dengan lisan yang kotor, yang menghina orang, yang tidak ada sama sekali jauh lah dari standar keilmuan, ini di publik, ini kan saya pikir menjadi satu pelajaran yang sama sekali tidak diharapkan. Jadi jangan, ya mari kita lihat ketika banyak ungkapan-ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan keji, semua keluar dari lisan, semacam kebun binatang semua keluar. Di publik ini kan didengar anak-anak kecil, kader-kader bangsa. Jadi kalau hari ini misalnya ada kelompok-kelompok anak muda yang mulutnya kasar, perilakunya kasar, ini salah siapa? Mungkin kita sebagai orang tua yang tidak mampu mendidik itu. Kita memberikan contoh perilaku yang sok intelektual tetapi jauh dari moral. Yang saya lihat adalah, karena beberapa kali Rocky Gerung ini, saya melihat Rocky Gerung ini digandrungi dunia kampus misalnya, diundang ke kampus, apanya gitu. Dia berbicara dengan filsafat apa? Kalau saya melihat Rocky Gerung ini, itu orang yang sebetulnya merasa besar ketika ditepuk tangan gitu. Dan hanya itu sebenarnya, hanya ingin ada panggung, dan intelektualnya itu, statement-statementnya itu keluar dari norma-norma. Kalau saya sebut penganut materialistik.
semua diukur keberhasilan itu dari sisi otaknya, dari si akal. Iya, kalau akalnya itu sudah teruji pemikirannya. Nah, tadi saya gambarkan ada makhluk Tuhan yang bernama iblis itu merasa paling pinter. Jadi apapun keputusannya lain dianggap salah kecuali mengikuti apa kemauan dirinya. Nah, inilah yang kemudian disebut takabur. Makanya pintar dia mengemasnya, membangun narasi seolah ini kritik. Tetapi di dalamnya itu adalah satu ungkapan yang hanya salah, hanya konsep saya yang benar. Konsep yang lain salah. Ya. Nah, ini kan saya pikir sudah keluar dari koridor intelektual. Kalau keilmuan itu kan bisa diuji. Ya. Nah, pakai dalam konteks move on. Nah, ini agak menarik. Seperti apa etika yang benar ketika kita tidak suka, bahkan benci dengan seorang pemimpin? Ya, saya ini cerita nyata ya. Ada seorang tokoh ulama besar di Banten ini. Beliau saat itu tahun 2014 itu memilih Prabowo. Kebetulan saya Jokowi. Lalu setelah itu diminta untuk ketika mau ke istana diminta untuk memberikan masukan. Tidak mau. Apa jawab beliau? Saya pendukung Prabowo. Saya tidak memilih Jokowi, sehingga saya tidak punya hak untuk memberikan masukan itu. Saya tanya alasannya kenapa? Bukankah sekarang ini sudah selesai? Ya sudah, justru sudah selesai itu saya tetap taat pada pimpinan. Alasan yang paling mendasar ini kalau dari sisi sufistik barangkali ya. Jawab beliau, ketika saya menyampaikan nasihat atau masukan, jangan-jangan sebetulnya ada terbetik kebencian. Nah, ini juga begitu yang belum move on ini. Sebetulnya nggak boleh, Pak. Secara etika, kritik tajam itu nggak boleh. Karena apa yang disampaikan itu sepertinya casingnya bagus, tapi lahir dari hati kebencian. Dan ini tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Buktinya apa? Sekalipun ditolol-tolol, ya kan? Derajatnya Allah berikan kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Sementara Rocky Gerung itu jadi apa? Jadi kalau kita mau belajar beretika sebagai orang yang beragama, juga kita taat pada aturan agama, sebagai bangsa, masyarakat berbangsa bernegara, kita juga taat aturan di negara ini. Agar apa? Karena semuanya itu ingin membangun kemaslahatan. Tapi tidak mungkin membangun kemaslahatan lahir dari orang-orang yang dalam pemikirannya belum move on tadi. Iya, Pak. Terus pakai dalam konteks demokrasi, ekspresi kebebasan berbicara, kemudian kebebasan berpendapat menjadi salah satu tolok ukur yang utama, begitu. Tapi kemudian prinsip ini juga tidak dibarengi dengan satu catatan, dengan satu konsensus bahwa penyampaian, berpendapat dan ekspresi itu harus terikat pada satu etika. Bagaimana komentar Pak Kiai? Itu tadi kita ini manusia atau bukan? Manusia itu bebasnya terikat, Pak. Kebebasan kita, hak asasi kita, itu kan ada juga kebebasan orang lain yang harus kita lindungi. Catatannya kita sadar nggak bahwa kita sebagai manusia? Makhluk Tuhan ini bukan hanya manusia, Pak. Apa disangka sapi itu bukan makhluk Tuhan? Makhluk Tuhan. Kalau anjing juga makhluk Tuhan. Ayam juga makhluk Tuhan. Mereka liar, bebas. Kalau memang pengen bebas tanpa aturan, jadilah hewan seperti itu. Tetapi kita ini adalah hewan yang namanya al-insan, ya,
manusia. Yang ukur itu natik. Natik itu bukan hanya sekedar bisa bicara, tapi juga bisa berpikir, memiliki asa dan rasa tadi. Kalau kita kendali kita sebagai satu sisi yang disebut manusia, lalu kita mendambakan sebuah kebebasan yang tanpa etika, ini artinya sama derajat kita dengan hewan yang lain. Padahal Tuhan itu menjadikan manusia itu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya bentuk fisik yang baik itu, tetapi tadi ada perangkat asa dan rasa. Lah, lalu soal demokrasi, kita kan punya Pancasila. Ini para pakar politik yang soal demokrasi ini mau dibawa kemana demokrasi kita ini? Kan kita tidak mungkin demokrasi liberal. Kita juga tidak mungkin sebagai demokrasi sekuler. Kita demokrasi Pancasila. Pancasila sudah menyatakan soal ketuhanan yang esa. Artinya apa? Semua itu kembali kepada etika, moral, dan agama. Nah kalau lepas saja kita ini lepas gitu atas nama demokrasi, bebas yang dimaksud bebas seperti apa? Jadi standar kebebasan itu tidak boleh kemudian kebebasan kita melanggar hak orang lain. Apalagi kalau orang beragama, Pak. Ya, berujar menukik pada seseorang yang menyakitkan nggak boleh. Nah, apalagi orang yang punya anak, ya, kita nggak boleh tuh bicara di depan anak kita dengan mulut yang kasar, babi lo, anjing lo, gitu kan? Karena khawatir ditiru, kan itu bagian dari pendidikan adab. Oke, saya ada dua pertanyaan lagi. Pertama, mana yang lebih dulu? Intelektual kita atau adab yang dikedepankan? Itu satu. Terus dengan fenomena ini, dalam perspektif keilmuan pakai di agama Islam, pribadi seperti apa Rocky Gerung dengan ujarannya seperti itu? Ya tadi, makhluk yang selalu merasa benar dan yang lain dianggap salah, dan makhluk yang selalu membangun sebuah narasi untuk pertarungan di antara kelompok tertentu, yaitu iblis. Tapi manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk itu. Justru menjadi lawan kriteria yang ada di iblis tadi. Kalau kita menyamai ada kriteria yang dikriteria pada makhluk iblis ini, ya kita lagi setidaknya lagi kesurupan lah kayaknya. Atau lagi kerasukan iblis. Karena sejatinya manusia itu ya manusia yang memiliki asa dan rasa. Ketika ruh dihembuskan oleh Allah itu, wahai ruh, apakah engkau mengakui aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Qalu bala. Iya. Disitulah ada kemudian ilmu dengan etika tadi, Pak. Lalu apakah penting ilmu atau etika? Adab. Adab itu di atas ilmu, Pak. Adab di atas ilmu. Saya ingin sampaikan gini, orang berilmu tanpa adab. Kalau ibaratnya orang bodoh itu, Pak, orang yang tidak mapan ilmunya, ke masjid bisa mencuri hanya 2 pasang sendal. Tapi kalau orang berilmu tanpa adab, pabrik sendal bisa dicuri, Pak. Kan itu. Banyak orang makan aspal, banyak orang makan semen, banyak orang makan bata. Padahal pencuri ayam itu susah banget. Tapi orang berilmu itu bisa mencuri, memakan aspal, memakan semen. Iya. Bahkan Quran juga dimakan. Ya, misalnya korupsi kan. Nah, ini adab, Pak. Karena adab itulah, akhlak itu yang akan menuntun kita pada jalan ketakwaan. Tentu ilmu ini adalah jalan. Jadi ukurannya orang kalau sudah lisannya tidak terjaga, akhlaknya terjaga, ilmu itu menjadi tidak ada. Karena sejatinya ilmu, sekali lagi, itu harus dibarengi dengan akhlak. Orang yang berilmu itu, Pak, adalah idealnya pasti berakhlak. Jadi kalau lepas dari kendali akhlak, hilanglah ilmunya. Oke. Nah, oke. Setelah lontaran yang begitu kasar di publik terjadi, bergelombang kemarahan
demonstrasi, Ya. tuntutan hukum. Ya. Dari sisi etik, Pak Kiai, setelah ini terjadi, dari sisi etik, apa yang seharusnya disikapi oleh masyarakat? Marah atau memaklumi? Marah itu cerminan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki akhlak. Karena kemarahan masyarakat hari ini dipicu oleh lisannya Rocky Gerung. Artinya masyarakat sendiri tidak suka dengan adab yang jelek seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Itu wajar. Nah, tinggal bagaimana teknis kemarahan ini, gitu ya, ekspresi kemarahan ini dibawa kepada ranah hukum. Karena satu-satunya jalan yang menunjukkan manusia itu beradab antara lain adalah jalur hukum. Itu sebabnya saya juga kecewa terhadap DPR RI untuk merumuskan satu undang-undang yang tidak boleh melakukan penghinaan. Ya, tapi mereka kan masih tarik menarik ya. Mestinya itu memang harus ada. Kalau kita memang ingin menjadikan manusia Indonesia manusia yang bukan hanya berilmu pengetahuan, tetapi juga bermoral, berakhlak. Gitu. Ingat, majunya bangsa itu adalah oleh karena masyarakat bangsanya berakhlak. Hancurnya bangsa ini ketika akhlak itu sudah tidak ada. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi orang benci ateis, benci komunis, tapi alam berpikir kita mengandalkan sesuatu yang hanya materialistik. Itu apa bedanya dengan ateis? Apa bedanya dengan komunis? Padahal sekali lagi funding kita sudah menempatkan Pancasila sebagai falsafah gitu. Negeri kita ini, bangsa kita ini. Baik, Pak Kiai. Ya. Banyak hal yang begitu membuat kita semangat kembali untuk menata etika yang lebih baik dari setiap orang yang mengaku memiliki intelektual. Dan ada 3 kesimpulan dari diskusi kali ini yang saya sarikan paling penting dari Pak Kiai Matin. Yang pertama adalah adab di atas ilmu. Yang kedua, adab di atas ilmu. Dan yang ketiga, adab di atas ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.